Halo sahabat Cendikia, kembali lagi bertemu dengan saya Fajri. Kita akan mengupas kali ini masih dengan tema-tema seputar corporate governance dan kita kedatangan satu ahli dalam penulisan annual report atau laporan tahunan yaitu Pak Ismaya Aji. Pak Ismaya Aji ini adalah direktur utama dari Kim Consult, perusahaan konsultan GCG yang memang sudah malang melintang membantu penulisan annual report di berbagai perusahaan. Dan juga beberapa klien sudah berhasil dibantu juga oleh Pak Aji dalam memenangkan annual report award. Nah, ada satu pertanyaan yang cukup menggelitik, yaitu berapa lama sih biasanya kita menulis annual report? Ada yang mengatakan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan ada yang mengatakan sampai ke 6 bulan. Nah, pada sesi kali ini Pak Haji akan memberitahukan kepada kita menulis annual report dalam 5 hari. Apakah benar bisa seperti itu, Pak Haji? Apa kabar, Pak Haji? Baik, Pak Fajri. Ya, Terima kasih mengundang saya ini di channel Cendikia. iya. Jadi menulis annual report dalam 5 hari, apakah memungkinkan ini, Pak Haji? Karena kita tahu biasanya kan data-data gitu ya, kemudian koreksian macam-macam dan seterusnya. Ini 5 harinya maksudnya seperti apa nih? Baik, terima kasih. Pertanyaannya menggelitik dan ini menjadi atensi banyak orang, terutama teman-teman yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan dan menyelesaikan laporan tahunan, terutama di korporasi. Lebih spesifik, barangkali mungkin di kementerian perusahaan terbuka atau TBK, otoritas jasa keuangan dan juga bursa efek juga sudah concern dengan laporan tahunan ini. Jadi kalau pertanyaannya berapa lama, sebenarnya relatif. Relatif itu tergantung dari kondisi masing-masing perusahaan. Kalau tadi Pak Fajri sebutkan katanya 5 hari, kira-kira bisa nggak? Bisa saja, gitu. Bisa saja. Meskipun mungkin minimal 5 hari lah, minimal 3 hari. Meskipun kalau 3 hari agak effortnya agak besar sekali, tapi kalau 5 hari mungkin masih bisa lah, gitu. Dengan standar ya. Kira-kira begitu Pak Fadil. Masih bisa ya 5 hari ya? Oke. Terus, nah, Gimana? jadi ya masih bisa, masih bisa, masih bisa. Nah, kalau pertanyaannya sekarang seperti apa sih caranya 5 hari itu? Nah, Karena betul. memang kita pernah punya pengalaman untuk menyusun 5 hari itu. Dan alhamdulillah juga selesai di salah satu BUMN ya. Alhamdulillah selesai. Tapi ada beberapa catatan dan persyaratan sebagaimana promosi-promosi, syarat dan Iya, ketentuan itu betul. Kira-kira begitu ya kan. iya Tidak betul kemudian betul. dibayangkan selama 5 hari bisa langsung, itu enggak. Ada syarat dan ketentuannya. Wah, menarik juga nih. Apa nih syarat dan ketentuannya, Pak Haji? Mungkin ada yang ingin disampaikan materinya atau gimana? Kan? Oke, Ya, baik. sebentar. Jadi begini, secara sambil menunggu untuk ditampilkan materinya. Jadi secara prinsip itu minimal ada 2 hal yang perlu diperhatikan oleh teman-teman yang memiliki tanggung jawab untuk menyusun dan menyelesaikan laporan tahunan, begitu ya. Nah, 2 hal ini setidaknya yang pertama terkait dengan hal-hal yang sifatnya teknis dalam penyusunan. Kemudian yang kedua nanti berkaitan dengan masalah konten atau isi laporan tahunan itu sendiri. Jadi 2 hal ini perlu diperhatikan. Teknisnya seperti apa, kemudian kontennya seperti apa. Karena nanti konten itu juga akan berpengaruh tentang cepat tidaknya kita menyusun laporan, kira-kira begitu.
Oke, baik. Jadi kalau ini materi saya muncul nggak? belum, Pak Haji. Atau Pak saya Oji mau share? kelihatan nggak materinya? Enggak, belum kelihatan. Atau saya share screen aja ya, Nah, dari ini saya aja ya. Ini saya share saya screen dari saya. kan nggak bisa, soalnya saya nggak bisa kan. Oke, ini saya share screen ya, Pak Haji ya. Sudah terlihat ya. Halo. Ya, ini saya sudah share screen, Pak Haji. Perlu dicermati. Udah bisa nih. Oke. Dari saya udah bisa, Pak. Ya, oke. Nggak bisa. Silakan lanjut lagi, Mas. Pak Haji. Nah, ini materinya nggak muncul di itu. Oke. Nah, ini saya sudah muncul materinya. Coba di close aja, Mas, biar lewat saya aja. Oke, silakan. Nah, biar saya aja. Tapi ini nggak bisa masuk juga ini. Host. Oke, ini sudah. Oke. Jadi saya akan ceritakan hal yang teknis dulu aja, ya. Ya, sifatnya ini. Yang pertama adalah yang perlu dipersiapkan oleh teman-teman adalah buatlah tim yang kompak, ya. Kami sudah menerbitkan buku tentang 22 kiat efektif penyusunan laporan tahunan. Di kiat-kiat itu sudah kami sebutkan hal yang sifatnya teknis, kemudian juga hal yang sifatnya terkait dengan konten annual report gitu. Jadi yang pertama ini, hal yang teknis ini yang perlu kita siapkan adalah tim yang kompak. Kenapa? Karena tim yang kompak ini nanti akan mempengaruhi efektivitas kerja, sehingga dalam rentang waktu 5 hari ini bisa tercapai penyusunan laporan tahunan. Bapak Ibu, kira-kira begitu. Kalau timnya tidak kompak, maka pasti akan molor, ya. Karena dari pengalaman yang pernah kita alami, beberapa perusahaan yang dia arrange waktu antara sebulan sampai 2 bulan pun, kalau timnya tidak kompak, maka dia akan melewati batas waktu yang sudah ditentukan. Jadi, kekompakan tim ini berpengaruh terhadap rentang waktu penyelesaian. Kemudian yang kedua, terkait dengan komplai atau tidaknya, atau berkualitas atau tidaknya, lengkap tidaknya isi dari laporan tahunan itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua, setelah tim yang kompak, maka yang kedua adalah ini terkait dengan kesepakatan dari tim ini terhadap waktu yang sudah kita sepakati. Sehingga nanti tidak ada kesan terburu-buru. Jadi memang harus setelah tim kompak, maka yang kedua harus ada kesepakatan. Ya. Artinya kesepakatan ini nanti akan otomatis mengikat dari tim itu sendiri. Nah, itu setidaknya hal yang teknis yang harus kita siapkan secara umum, ya. Kemudian yang kedua, sebelum nanti kita bahas lebih dalam tentang seperti apa praktek di lapangannya, yang kedua adalah terkait dengan konten. Kenapa konten ini penting? Karena konten ini akan mempengaruhi isi dari laporan kita, sekaligus juga menjadi guidance atau panduan kita menyusun. Ibarat orang masuk hutan, kalau tidak punya peta maka akan tembus 5 hari. Nah, tetapi kalau kita sudah tahu kira-kira panduannya menggunakan apa, maka 5 hari itu teman-teman, tim, itu sudah punya pandangan yang sama, sudah punya pengetahuan yang sama, kira-kira data apa yang akan disiapkan untuk menyelesaikan laporan tahunan dalam waktu 5 hari. Jadi, guidance atau kriterianya untuk konten seperti apa itu juga harus dipahami oleh tim penyusun laporan tahunan. Jadi, setelah kita sudah tahu guidance-nya yang mana,
Maka kemudian yang kedua, teknis yang kedua yang harus kita siapkan terkait dengan konten ini adalah kita membreakdown atau menurunkan atau memilah-milah data-data pendukung untuk menyusun laporan sesuai dengan panduan tadi atau guidance tadi atau kriteria tadi. Kalau yang sekarang secara praktek yang sering digunakan adalah kriteria Annual Report Award atau ARA, karena ini sudah di-endorse oleh Kementerian BUMN, kemudian Ditjen Pajak, kemudian Bursa Efek Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, kemudian IAI, kemudian KNKG. Artinya ini sudah komprehensif dan sudah disaring untuk memenuhi semua jenis perusahaan, baik swasta, kemudian BUMN, BUMD bahkan, kemudian dari yang perusahaan publik sampai kemudian yang private. Artinya ini sudah melewati banyak sekali screening ya untuk menentukan kriteria ini. Jadi saran saya ya ikuti saja itu. Nah, setelah teman-teman sudah bisa membreakdown atau memilah-milah kira-kira datanya seperti apa saja, maka teman-teman tim akan memiliki gambaran yang clear sehingga dengan rentang waktu itu bisa terpenuhi. Nah, sebelum memasuki itu yang tadi di awal saya sebutkan syarat dan ketentuan berlaku. Jadi setelah kita mengetahui teknis dua prinsip tadi, teknis dan konten, maka syarat dan ketentuan ini berlaku. Jadi sebelum proses penulisan, maka silahkan disiapkan dulu datanya. Gitu. Jangan pada saat menulis kita baru mencari data. Maka dalam rentang waktu 5 hari kita mustahil untuk bisa menyelesaikan laporan tahunan. Itu yang kami sebut dengan syarat dan ketentuan. Jadi 5 hari itu bisa kita tulis dengan persyaratan bahwa hal-hal yang terkait dengan masalah konten tadi, data-datanya sudah disiapkan jauh-jauh hari atau minimal sebelum proses penyusunan laporan tahunan dalam waktu 5 hari tadi. Dan dari pengalaman yang kami lakukan, alhamdulillah 5 hari kita juga kemudian bisa menyelesaikan laporan tahunan secara tepat waktu sesuai dengan kesepakatan kita. Itu secara singkat Pak Fajri untuk penjelasan terkait dengan dua prinsip dalam laporan tahunan begitu ya kira-kira. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu atau saya silakan dilanjutkan Pak Haji karena waktunya juga ini. Baik. Sebagaimana yang tadi saya sebutkan ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, inilah kira-kira syarat dan ketentuan yang mesti nanti kita perhatikan. Ya benar. Artinya kalau ini kita tidak bisa penuhi persyaratan dan ketentuan ini ya bisa jadi mungkin tidak bisa terpenuhi. Tidak selesai ya. Selama 5 hari kira-kira begitu. Yang pertama adalah pastikan seluruh data dan informasi yang diperlukan sudah tersedia, seperti yang tadi saya sampaikan, termasuk data hasil audit dari KAP. Ya. Karena ini biasanya menjadi persoalan bagi para penulis laporan tahunan, karena semakin molor atau mundur penyelesaian laporan audit keuangan dari kantor akuntan publik, maka ada 2 hal setidaknya atau tiga subbab yang kita tidak bisa selesaikan. Yang pertama adalah analisa manajemen atas kinerja perusahaan, kemudian yang kedua laporan manajemen, di situ ada laporan direksi, kemudian juga ada laporan dewan komisaris, kemudian yang ketiga adalah ikhtisar, data keuangan penting. Ini ada tiga subbab yang tidak bisa terselesaikan, sehingga kinerja KAP dalam mengaudit ini juga memiliki implikasi terhadap penyusunan laporan. Nah, syaratnya adalah untuk bisa menyelesaikan 5 hari, laporan KAP juga sudah harus tersedia dan sudah selesai. Ini yang pertama ya, persyaratan yang pertama. Yang kedua adalah data-data tersebut sudah final. Sebenarnya data-data tersebut adalah tidak hanya data-data keuangan, tapi data-data non-keuangan itu juga sudah final ya. Jadi data non keuangan, jadi laporan tahunan itu ada prosesnya sebenarnya. Dahulu mungkin hanya laporan keuangan, stakeholder itu membutuhkan. Tapi sekarang stakeholder, pemangku kepentingan, bahkan mungkin juga pemegang saham dalam hal ini atau investor, itu tidak hanya concern terhadap data keuangan,
tetapi data non keuangan juga menjadi hal yang sangat penting dan menjadi concern mereka. Nah, sehingga data ini harus dipastikan sudah final sebelum kita nanti memasuki proses penyusunan laporan tahunan dalam waktu 5 hari. Ya, artinya jangan sampai kemudian ada perubahan. Nah, itu bisa menjadi ibaratnya ada ya pengulangan lah kalau kita belum final ya. Jadi itu yang kedua. Nah, bagaimana cara mensiasatinya? Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum menentukan timing tadi dalam 5 hari kita menyelesaikan laporan tahunan ini, ya cermati dulu dan pastikan dulu yang berkaitan dengan pihak ketiga, salah satunya adalah KP, sudah termonitor duluan. Ya, jangan sampai kita membuat timing penulisan waktu, tetapi ada data yang sangat signifikan berpengaruh terhadap konten dan kita belum bisa memvalidasi kira-kira selesainya kapan. Gitu. Jadi itu yang harus diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian. Ini kaitannya dengan persyaratan-persyaratan. Nah, kemudian mulai dari mana penulisan laporan tahunan itu? Bapak Ibu sekalian, karena ada satu hal yang masih berkaitan dengan, sebenarnya ada 2 hal sebenarnya yang berkaitan dengan pihak ketiga. Yang pertama adalah laporan keuangan audited oleh kantor akuntan publik. Kemudian yang kedua adalah laporan asesmen GCG sebenarnya. Ini juga dalam periode tertentu dia masih terpengaruh juga dengan kinerja pihak ketiga atau konsultan atau asesor yang melakukan audit GCG atau asesmen GCG. Nah, lalu mana yang akan kita dahulukan dengan rentang waktu 5 hari itu? Ya, secara sederhananya, maka kerjakan bab-bab yang tidak ada kaitannya dengan pihak ketiga dulu. Contohnya yang pertama adalah bagian profil. Ya, bagian profil. Kemudian yang kedua, bagian GCG. Nah, bagian GCG ini biasanya kontennya, di dalam kriteria ARA itu, ada 3. Pertama terkait dengan GCG itu sendiri, yang kedua terkait dengan SDM, ya, sumber daya manusia, kemudian yang ketiga terkait dengan CSR atau Corporate Social Responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi ada 3. Nah, ada 3 ini yang tidak terkait dengan pihak ketiga itu adalah di luar GCG tadi, yaitu SDM, kemudian CSR atau laporan tanggung jawab sosial. Nah, ini kerjakan dulu. Jadi bagian profil mulai dikerjakan dulu, kemudian bagian GCG terutama terkait dengan SDM atau karyawan, kemudian terkait dengan CSR. Jadi yang paling mudah dikerjakan dulu dengan asumsi datanya juga sudah final dan sudah valid ya, apalagi tidak terkait dengan pihak yang ketiga. Kemudian yang kedua, kriteria umum. Jadi kriteria umum yang harus dan bisa kita penuhi dari awal. Jadi kriteria umum ini kan ada beberapa macam-macam ya. Kaitannya dengan masalah sampul, kemudian kaitannya dengan masalah bilingual atau penulisan dalam bentuk bahasa asing yaitu bahasa Inggris, kemudian juga nanti masalah terkait dengan layout dan seterusnya. Nah, itu juga bisa mulai dipersiapkan. Terutama mungkin para desainer juga sudah harus concern untuk bagian umum ini comply atau memenuhi kriteria ya. Jadi setiap misalnya halaman, jadi template desainnya setiap halaman pastikan itu sudah memenuhi dari kriteria. Itu juga bisa dimulai dari awal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau misalnya kemudian kita hitung secara sederhana bagian umum, profil, kemudian GCG, itu setidaknya kita sudah memenuhi 45%. Karena bagian umum ini porsi penilaiannya adalah 2%, kemudian bagian profil itu 8%, kemudian bagian GCG itu 45%. Jadi sudah lumayan, sudah cukup lumayan. Nah, kira-kira
penyusunan ini bisa kita selesaikan dalam mungkin 1 atau 2 hari. Dari 5 hari itu 1 atau 2 hari kita bisa menulis bagian profil, kemudian juga bagian GCG. Setidaknya bagian GCG yang terkait dengan hasil assessment itu bisa kita buat slotnya dulu. Jadi sambil menunggu mungkin prosesnya atau finalisasinya, kalau misalnya memang belum ada angka final sampai kita memasuki timeline penyusunan atau penulisan laporan tahunan, ya kita kasih rumahnya dulu, kira-kira begitu. Jadi begitu sudah ada hasilnya baru kita masukkan. Jadi 2 hari insya Allah cukup. Menurut pengalaman kami dengan data yang sudah tersedia, setidaknya ada 3 bagian yang sudah bisa kita susun dalam 1-2 hari dalam rentang waktu rencana penyusunan 5 hari, kira-kira begitu. Baik. Setelah itu, apa yang akan kita tulis lagi? Jadi, setelah profil kemudian GCG selesai, kita mulai menggarap untuk hari yang ketiga ini adalah bagian analisa manajemen yang diambil dari data laporan keuangan. Kemudian, yang data yang lain adalah yang juga bisa kita ambil untuk memenuhi bagian analisa keuangan ini adalah terkait dengan data-data operasional. Kenapa data-data operasional ini penting? Karena di dalam analisa manajemen atas kinerja perusahaan itu ada pembahasan tentang segmen operasi, segmen usaha, segmen operasi. Jadi ada kinerja segmen usaha atau segmen operasional ya. Nah, data ini adalah diambil dari data-data operasional kaitannya dengan kinerja operasional. Kenapa kinerja operasional perlu ditampilkan? Karena itu menjadi pendukung dan pelengkap, bahkan mungkin alasan yang reasonable, yang logis dengan capaian sebuah kinerja keuangan. Jadi ada runtutannya. Jadi laporan keuangan, kenapa pendapatannya segini? Karena memang secara operasional ada peningkatan dan seterusnya. Kira-kira begitu. Jadi ini bisa dimulai dalam hari yang ketiga, ya. Mulai hari yang ketiga, setidaknya 2 hari lah, 2 hari. Karena memang memindahkan angka-angka dari data laporan keuangan audited itu dari KAP, kemudian memindahkan dalam bentuk narasi juga perlu proses. Menghitung persentasenya, kemudian growth-nya, pertumbuhannya, kemudian pencapaiannya, dan seterusnya. Jadi ada 2 bahasa yang sering kita temukan di dalam analisa manajemen atas kinerja perusahaan itu adalah pertama growth, itu kaitannya dengan peningkatan, apakah itu pendapatan, kalau bicara tentang kinerja keuangan ya, atau kalau misalnya kinerja operasional itu juga growth itu peningkatan dari tahun sebelumnya terhadap tahun berjalan atau tahun laporan tahunan ini. Nah, yang kedua adalah selain pertumbuhan adalah pencapaian. Pencapaian ini, bahasa pencapaian ini terkait dengan target. Jadi kita menulis bahwa tahun ini tercapai sekian, itu komparasinya adalah dengan target kita. Tapi kalau dengan tahun sebelumnya adalah pertumbuhan. Ini yang perlu juga diperhatikan oleh Bapak Ibu sekalian dalam membuat atau menarasikan angka-angka di dalam laporan keuangan audited dari teman-teman KAP dalam sebuah narasi penjelasan di bab analisa manajemen atas kinerja perusahaan. Kemudian lengkapi juga dengan tabel, kemudian dengan grafik, dengan charts. Kenapa? Tidak semua stakeholder atau pemangku kepentingan itu nyaman dengan sebuah narasi yang panjang kali lebar kali tinggi. Bahasanya begitu ya. Kadang-kadang orang hanya perlu melihat pertumbuhannya seperti apa sih atau pencapaiannya seperti apa sih. Nah, di dalam analisa manajemen ini kita perlu sampaikan atau kita perlu tuliskan dalam bentuk tabel ataupun grafik, karena itu memudahkan. Bagi orang-orang keuangan barangkali itu nyaman dengan narasi-narasi, tapi bagi orang-orang
mungkin non keuangan, orang hukum seperti Pak Fajri lihat narasi dengan seperti itu nggak nyambung gitu. Apa maksudnya? Tapi begitu ada tabel yang membantu, oh kira-kira naik, udah gitu selesai udah. Iya, Memang betul sekali. itu. Jadi ini juga perlu diperhatikan dalam menyusun analisa manajemen atas kinerja perusahaan. Nah, setidaknya ini perlu 2 hari. 2 hari itu berarti sudah masuk ke hari yang keempat. Hari yang keempat ya kan. Tinggal 1 hari lagi kan. Nah itu. Setidaknya dari yang tadi kita sudah dapat 45% ya kan. MD&A ini atau analisa manajemen atas kinerja perusahaan ini poinnya adalah 22%. Ditambah dengan laporan KAP, laporan keuangan audited itu sudah 20%. Kalau MD&A ini sudah selesai, tinggal nanti kita akan jadikan untuk bahan menyusun laporan manajemen dan ikhtisar keuangan. Nah, ikhtisar keuangan sebenarnya ketika kita menyusun analisa manajemen untuk kinerja perusahaan itu juga secara paralel juga bisa langsung diselesaikan dalam 2 hari tersebut. Jadi hari yang keempat kita sudah mendapatkan setelah profil, kemudian GCG, kemudian MD&A, ya kan, kemudian laporan keuangan audited, kemudian ikhtisar keuangan. Jadi kalau misalnya di total, maka kita sudah mendapatkan 92% dari secara keseluruhan penyusunan laporan tahunan. Kira-kira gitu. Itu hari yang keempat. Lalu hari yang kelima ngapain kita? Hari yang kelima kita masih punya PR. Satu subbab di dalam laporan tahunan, yaitu laporan Dewan Komisaris dan juga laporan direksi. Apa yang perlu diambil, dituangkan di dalam kedua laporan ini? Secara sederhana sebenarnya sudah ada poin-poin penting yang harus diekspos atau diungkap di dalam kriteria Annual Report Award, ya, ataupun peraturan OJK POJK itu juga sudah ada poin-poinnya apa saja gitu. Nah, 1 hari kira-kira cukuplah untuk menyelesaikan laporan Dewan Komisaris yang fokusnya lebih banyak kepada pengawasan terhadap kinerja jajaran direksi. Kemudian yang kedua, laporan direksi yang fokusnya terkait dengan pencapaian kinerja terhadap target yang sudah ditentukan pada awal kepengurusan, awal tahun pengelolaan perusahaan, dan juga beberapa hal terkait dengan prospek usaha yang yang memperkuat kinerja perusahaan tersebut. Jadi 2 ini, insya Allah bisa diselesaikan dalam 1 hari, yaitu hari yang kelima. Nah, kemudian buatlah itu, plus nanti dibuat kira-kira highlight atau poin-poin penting saja untuk ditaruh di bagian awal laporan tahunan. Karena biasanya kan ini formatnya kan ada tambahan sedikit lah tentang tema, kemudian highlight-nya. Highlight itu poin-poin penting, misalnya berapa sih pendapatan tahun ini, misalnya ada sekitar 1,3 triliun pendapatan perusahaan A dan seterusnya. Poin-poin gede saja yang kira-kira itu menjadi daya tarik pemangku kepentingan atau stakeholder untuk mencermati dan membaca laporan tahunan kita. Jadi secara umum, setelah kita menyusun 95% tadi, ditambah dengan laporannya Dewan Komisaris, ya, sebesar 3%, 3% ya, 3%, kemudian 5%, maka kita sudah memenuhi sekitar total sekitar berapa ini? Dari 92 ditambah 3 berarti 95%. Kita sudah bisa memenuhi kriteria di dalam menyusun laporan tahunan. Nah, pertanyaannya kenapa kok tidak sampai 100%? Nah, di dalam kriteria ARA itu ada 5% sebagai insentif sebenarnya atau stimulus lah bagi perusahaan-perusahaan jika dia menyusun beberapa hal yang dipersyaratkan oleh panitia
Annual Report Award, maka dia akan mendapatkan tambah 5%. Tambah 5% itu apa? Nah, itu sebenarnya terkait dengan penyusunan laporan keberlanjutan, kemudian tata kelola perusahaan yang baik, praktek tata kelola perusahaan yang baik. Jadi kalau aspek ini terpenuhi, maka dia bisa kemudian menambah poin 5%, sehingga totalnya menjadi 100%. Jadi secara umumnya seperti itu, meskipun juga kriteria ARA ini juga memberikan punishment bagi perusahaan yang tidak bagus dalam praktek tata kelolanya. Kira-kira itu Pak Fajri secara singkatnya. Nah, Baik. tambahan terakhir ya. Ya. Tambahan terakhir ini tip yang lain yang tadi sudah saya sampaikan adalah buatlah checklist berdasarkan kriteria ARA tadi untuk memenuhi kriteria ARA. Kemudian yang kedua, mulai mengurutkan berdasarkan kriteria ARA. Kemudian yang berikutnya adalah setelah penulisan diurutkan dan selesai, tinggal kemudian mengatur masalah desain dan layout. Meskipun ini masalah terkait dengan selera, tetapi ini juga menjadi hal yang penting ya, jadi hal yang penting. Yang biasanya ini juga agak ribet karena di manajemen kadang-kadang ini menjadi hal krusial gitu. Kemudian, nah kalau desain dan layout ini bisa sendiri-sendiri ataupun misalnya diserahkan kepada pihak yang ketiga, maka kawallah itu. Karena kalau nggak dikawal juga nanti tidak selesai gitu. Artinya 5 hari menulis konten itu akan percuma kalau kemudian desain dan layout yang dipegang oleh pihak ketiga tidak kita kawal. Jadi kira-kira gitu. Percuma ya, bisa tembus mungkin sampai sebulan dan seterusnya. Nah, ini juga menjadi hal yang perlu diperhatikan. Demikian Pak Fajri kira-kira tips dan kiat menyusun laporan keuangan. Baik.